Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, beredarnya tentang aturan FCA banyak mengundang kontroversi. Ada yang setuju, ada yang enggak, ya bebas lah, namanya juga hidup kan. Tetapi kalau saya tetap tidak setuju. Kenapa? Saya memperjuangkan apa yang ada di fatwa MUI. Jangan sampai fatwa MUI ini gugur. Nah, terus kemudian banyak teman-teman bilang, udahlah kita keluar aja dari bursa, kita pergi aja dari bursa, ngapain? Kita ke kripto lah, kita ke forex lah. Saya kasih tahu kamu ya, itu pemikiran yang dangkal. Kalau saya enggak mau, ngapain? Saya udah 20 tahun di bursa. Saya hidup dari bursa, ya. Saya hidup dari bursa saham ini, terus terang. Jadi saya nggak akan pernah meninggalkan. Kenapa? Direksi bursa itu kerjanya cuma hanya 4 tahun. Ngapain kamu takut? Lo yang dari zaman dulu saya itu, yang benci sama saya, bukan hari-hari ini. Dari zaman dulu, 2010, 2009, 2007, yang benci sama saya itu udah banyak direksi bursa. Sekarang udah mati juga, beberapa udah mati, itu, beberapa udah pensiun, beberapa udah nggak di bursa. Begitu udah nggak di bursa juga nggak ada kelihatan giginya, ya kan? Jadi ngapain kamu keluar dari bursa? Tetap di bursa, lihat, tunjukkan pada mereka bahwa kita mencintai bursa ini dan kita tetap akan di bursa. Sedangkan mereka nggak akan lama. Ngapain? Nah kalau mereka nggak pernah lama, ngapain kita harus mengorbankan bursa untuk mereka? Direksi bursa yang sekarang, sebelum jadi direksi, saya udah di bursa. Saya udah transaksi ratusan miliar, saya udah transaksi triliunan. Mereka belum di bursa. Terus sekarang mereka udah di bursa. Terus gara-gara mereka terus saya keluar. Ya udahlah, saya keluarlah dari bursa karena aturannya udah nggak kondusif. No way. Saya akan terus berjuang tentang FCA ini sampai kapanpun. Ya, saya akan terus memperjuangkan. Kenapa? Saya tidak mau fatwa MUI gugur karena aturan FCA. Dan saya ingin melihat petinggi-petinggi di Republik ini semua melihat dengan kacamata yang terbuka. Jangan kacamata hitam seperti saya ini. Lihat apa yang terjadi. Mau dibawa kemana bangsa ini? Jangan sampai ada agenda-agenda judi online terselubung dan lain-lain, melegalkan bursa menjadi seperti judi. Nah, nanti akan jadi mirip, beda-beda tipis. Ya, 303 judi online sama bursa saham beda tipis dan seolah-olah dibuat pembenaran. Ya, jadi teman-teman yang ada di bursa nggak usah pergi. Ngapain pergi? Satu, belum kaya juga dari bursa, udah pergi, udah gitu nyangkut banyak di bursa terus pergi. Anda pergi sebagai loser, Anda pergi sebagai pecundang. Ngapain? Tetap di bursa. Mau trading forex silakan, mau trading kripto silakan, mau trading apa aja silakan. Bahkan teman saya kemarin Raymond dari Singapura datang, Pak Fir, you trading semua saya bilang. Sampai ya, kalau lagi gabut, lagi sama teman atau sama adik, kita malah taruhan itu aja, mobil yang lewat ganjil genap. Cuma buat hiburan aja. Oke, yang biru itu ganjil atau genap? Dari jauh, lewat tak genap, oke menang. Oke, kamu yang bayar nasi gorengnya, kayak gitu. Jadi hidup saya sudah di bursa, hidup saya sudah di capital market, hidup saya udah di angka-angka yang saya lihat setiap hari. Jadi nggak mungkin gara-gara itu FCA terus saya keluar, enggak. Terus ada yang bilang, wah itu kan nggak bisa ngarungin lagi retail-retail. Siapa bilang trading itu nggak perlu, FCA juga nggak perlu kita khawatirkan. Nggak lama juga itu FCA akan dicabut, ya. Keyakinan saya, setiap malam saya berdoa, FCA pasti dicabut. FCA pasti dicabut. Anda lihat sudah banyak trader-trader besar membuat semacam petisi dan Anda lihat nanti siapa yang menguasai pasar ini. Pelaku pasarnya, otoritasnya, atau siapa? Tidak. Semuanya harus bersatu. Semuanya harus menjaga bursa ini menjadi lebih baik. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, sebelum saya beraktivitas di weekend ini, sesuai janji saya akan menjelaskan tentang perdagangan semu postingan saya kemarin. Baik, Anda lihat contohnya langsung nyata, Bank BBCA dan TPIA.
transaksinya masing-masing 6, sekian triliun satu saham, dan total transaksinya 13 triliun. Kemudian ada satu follower komen, apanya yang semu Pak? Itu kan match. Nah, ini belajar di mana? Ya, nah saya kasih jelasin ke kamu ya. Apa itu transaksi semu? Perdagangan semu, Anda boleh cek narasinya di Google banyak apa itu transaksi semu. Tetapi setiap hari direksi bursa itu mencari transaksi semu untuk semua saham. Nggak usah sibuk-sibuk Pak. Long LQ45 itu semua isinya, transaksinya semu semua. Nah kenapa kok bisa begitu? Oke, semua orang berlomba-lomba masuk LQ45. Bukan untuk keren, untuk hebat. Enggak. Supaya dapat apa? Margin. Ya, supaya dapat fasilitas margin. Jadi Anda mungkin bisa trading 5 kali sampai 10 kali dapat margin. Saya Anda dapat margin 1T. Nah, kalau Anda dapat margin 1T, Anda hitung sendirilah. Berapa sih transaksi kalau kita rolling? Nah, kenapa harus rolling? Jadi gini, kalau mereka dapat fasilitas margin 10 kali, 1T dia dapat. Itu sekuritas tuh minta alasannya kalau bisa Pak di rolling Pak. Karena nanti diaudit sama OJK bursa, nggak tahu tuh benar apa enggak. Itu kan akal-akalan bursa sekuritas aja. Supaya apa? Kalau cuma mendam aja nggak trading kan, wah mana komisinya? Kan Anda tahu komisi income daripada sekuritas dapatnya dari komisi. Kemudian mereka lakukan rolling. Setiap minggu rolling. Anda hitung berapa transaksi rollingan 1T. Nah kalau setiap minggu yang dapat untung di situ siapa? 1, bandarnya, ya kan? 2, sekuritasnya. 3, direksinya yang bermain di penggorengan saham tersebut, ya kan? Dapat semua. Jadi itu uang semua. Nah, jadi rolling dapat. Nah, jadi supaya kelihatan liquid. Padahal ya mereka-mereka aja. Akun A, RDNA jual ke RDNB, RDNB jual ke RDNC. Itu aja putar-putar semua terus. Nah, kalau transaksi ini terjadi, yang tahu tuh siapa? Retail tahu? Nggak tahu. Retail tuh nggak ada yang tahu transaksi tersebut kan. Seolah polos-polos aja. Wah, transaksi kemarin 35T gede ya. Terus ada yang bilang, oh MSI balancing lah dan lain-lain, semua ngomong gitu ya. Itu narasi diplomasi atau narasi halus. Jadi saya kasih tahu hari ini, saya bongkar hari ini. Transaksi ini sudah berlaku puluhan tahun, sejak dari dulu, ya, bukan baru-baru sekarang. Jadi Anda sekarang tahu bahwa itu adalah semu. Nah, jadi kalau mau cari transaksi semu nggak usah jauh-jauh, Pak, bursa. Itu di LQ45, gudangnya di situ semua. Jangan saham yang second liner, saham-saham kecil, kastanya udah kayak kasta kurap. Kasta lepra yang nggak ada nilainya, ya, dikejar, dicari, wah ini wasel dan lain-lain. Ujung-ujungnya LQ45 tempat berkumpulnya yang namanya transaksi semu. Berani nggak periksa Pak? Coba periksa. Nah, kalau Anda berani periksa, saya hancurkan jempol, hebat. Nah, itu baru namanya melindungi investor, baru namanya adil. Nah, itu baru. Saya kalau yang oke-oke saya angkat jempol untuk Anda. Tapi kalau yang nggak oke ya saya juga harus ngomong gitu loh. Jadi jangan kita pakai narasi bangku sekolah terus, membodohi masyarakat kita. Jangan kita bodohi masyarakat kita. Ya, saham ini harus kita bongkar. Prakteknya kita harus bongkar. Ya, masalah baik dan jeleknya balik kepada individunya. Tapi kita harus bongkar dan semua orang harus tahu ya untuk mengerti apa itu transaksi. Oke, itu saja dari saya. Happy cuan.